Papuana adalah seorang ibu janda yang tinggal di sebuah desa di Papua. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Wene yang berusia 10 tahun. Mama Papuana bekerja sebagai petani di kebun milik tetangganya, Pak Wim. Ia harus bangun pagi-pagi dan berjalan sejauh 5 km untuk sampai ke kebun. Di sana, ia harus menanam, menyiangi, dan memanen berbagai macam sayur dan buah. Ia mendapat upah sebesar Rp50.000 per hari, yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Wene adalah seorang anak yang cerdas dan rajin. Ia bersekolah, salah satu SD Negeri 1 Penindasan di Papua, yang berjarak sekitar 3 km dari rumahnya. Ia harus berjalan kaki setiap hari untuk pergi dan pulang sekolah. Ia selalu mendapat nilai bagus di kelasnya, dan bercita-cita menjadi dokter suatu hari nanti. Ia juga suka membantu ibunya di kebun, terutama saat libur sekolah. Ia belajar banyak hal dari ibunya, seperti cara menanam, merawat, dan memanen tanaman. Ia juga belajar tentang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang dari ibunya. Suatu hari, Mama Papuana mendapat kabar bahwa Pak Wim akan menjual kebunnya kepada seorang pengusaha dari kota. Pengusaha itu berniat mengubah kebun menjadi perkebunan kelapa sawit. Mama Papuana merasa sedih dan khawatir, karena ia tidak tahu harus bekerja di mana lagi. Ia juga takut kehilangan tempat yang sudah menjadi sumber penghasilan dan kebahagiaannya selama ini. Mama Papuana pun berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi tidak mudah. Ia tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia juga tidak mau meninggalkan desanya, karena ia sudah terbiasa hidup di sana. Ia hanya bisa berdoa dan berharap ada jalan keluar. Sementara itu, Wene mendengar kabar tentang rencana pengusaha itu dari teman-temannya di sekolah. Ia merasa marah dan tidak rela kebun yang sudah menjadi bagian dari hidupnya itu diambil begitu saja. Ia punya ide untuk menyelamatkan kebun itu. Ia memutuskan untuk membuat sebuah petisi online yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menghentikan rencana pengusaha itu. Ia menggunakan komputer di perpustakaan sekolah untuk membuat petisi itu dan meminta bantuan guru-gurunya untuk menyebarkannya. Ia juga mengajak teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan orang-orang di desanya untuk menandatangani petisi itu. Petisi itu pun mendapat respons yang luar biasa. Dalam waktu singkat, petisi itu sudah ditandatangani oleh ribuan orang, termasuk beberapa tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, dan wartawan. Petisi itu juga menarik perhatian media massa yang mulai meliput masalah itu. Banyak orang yang simpati dan mendukung perjuangan Wene dan ibunya. Akhirnya, pemerintah daerah pun tidak bisa mengabaikan suara rakyat. Mereka membatalkan izin pengusaha itu, dan menyatakan bahwa kebun itu adalah aset budaya dan lingkungan yang harus dilestarikan. Mereka juga memberikan bantuan kepada Mama Papuana dan petani-petani lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Mama Papuana dan Wene pun merasa sangat senang dan bersyukur. Mereka bisa tetap bekerja dan hidup di kebun yang mereka cintai. Mereka juga mendapat banyak pujian dan penghargaan dari masyarakat, karena telah berani dan berhasil menyelamatkan kebun itu. Cerita ini menginspirasi kita tentang betapa pentingnya menjaga alam dan lingkungan kita, serta berjuang untuk hak dan keadilan kita. Cerita ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil, asalkan kita punya tekad, usaha, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Cerita ini adalah contoh nyata dari pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.